Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video pembelajaran kali ini akan kita bahas soal yang kemarin, tugas program linier. Ada 3 soal. Yang pertama 1A, kemudian 1B, soal nomor 2 dan nomor 3. Kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Untuk soal nomor 1A, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut pada bidang kartesius. Kita lihat di sini sistem pertidaksamaannya ada 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan 2x plus y yang awalnya lebih dari sama dengan, kita rubah menjadi sama dengan saja, sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua juga saya tulis di samping sini. Untuk yang kedua 3x plus 4y sama dengan 12. Kemudian kita cari titik potongnya, karena dari persamaan garis ini akan kita gambar nanti, gambar persamaan garis lurusnya pada bidang kartesius. Maka cara yang paling mudah adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan juga titik potong terhadap sumbu y. Maka yang pertama kita cari titik potong dengan sumbu x. Artinya kalau titik potong dengan sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini, kita masukkan y-nya 0. 2x plus 0 sama dengan 4, 2x sama dengan 4, x-nya 2. Nah, tadi x-nya 2, kemudian y-nya 0, maka titik potongnya berapa? 2,0. Kemudian kita cari titik potong yang kedua. Titik potong terhadap sumbu y. Nah, sebaliknya, kalau titik potong terhadap sumbu y berarti apa yang 0? X-nya. X sama dengan 0. Sehingga di sini 2x plus y sama dengan 4. Kita masukkan x-nya 0, 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. Otomatis 2 kali 0, 0 plus y sama dengan 4, ya y sama dengan 4. Titik potongnya berapa jadinya? Titik potongnya x-nya 0, y-nya 4. 0,4. Nah, sudah kita peroleh titik potong terhadap sumbu x dan juga sumbu y. Kemudian untuk persamaan garis kedua kita lakukan hal yang sama. Di sini 3x plus 4y sama dengan 12. Kita cari titik potong terhadap sumbu x-nya dulu. Titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. 3x plus 4y sama dengan 12. Kita masukkan y-nya 0 berarti 3x
plus 4 kali 0 sama dengan 12. 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 4, y-nya 0, berarti titik potongnya berapa? 4,0. Kemudian titik potong sumbu y sekarang, artinya x-nya yang 0. 3x plus 4y sama dengan 12. 3x-nya 0 plus 4y sama dengan 12. 4y sama dengan 12, y-nya berarti 3. Kalau y-nya 3, x-nya 0, titik potongnya berarti titik potongnya 0,3. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita gambarkan kita gambarkan di koordinat kartesius. Kita masukkan titik-titiknya tadi. Untuk persamaan pertama, 2x plus y sama dengan 4, kita peroleh 2,0 dan 0,4. 2,0 x-nya 2. Di sini anggaplah ini 2. Kemudian 0,4. Kemudian kita buat garisnya. Setelah itu, setelah kita buat garis, ini persamaannya tadi 2x plus 4y sama dengan 2x plus y sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua, ini yang 3x plus 4y sama dengan 12. Kita masukkan titiknya tadi, 4,0 dan 0,3. 4,0 dan berapa? 0,3. Kita hubungkan sehingga kita peroleh garisnya seperti ini. Ini persamaannya 3x plus 4y sama dengan 12. Kemudian untuk menentukan daerahnya bagaimana? Kita bisa masukkan atau kita bisa ambil salah satu titik ujinya gitu ya. Atau kalau ini masih sederhana, kalau kita lihat dengan cara yang kemarin, di sini positif semuanya, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Lebih dari sama dengan 4, karena di sini positif semua, berarti ada di atas garis atau di sebelah kanan garis. Berarti di sini. Kemudian untuk persamaan kedua, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Ingat, kurang dari berarti ada di dalamnya, di bawahnya. Nah, daerahnya yang mana jadinya? Daerah penyelesaian adalah daerah yang memenuhi semua
pertidaksamaan yang terlibat. Nah, kita masih punya tadi ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti di mana? Nah, di atas sumbu X. Daerahnya ini dibatasi. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang pertama. Dua, saya bacakan soalnya. Diketahui suatu adonan roti basah dibuat dengan menggunakan bahan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sementara satu adonan roti kering dibuat dengan memakai 2 kg tepung dan 3 kg gula. Ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 5 kg. Buatlah model matematika, kemudian gambarlah daerah penyelesaiannya pada bidang kartesius. Kita lihat di sini ada dua jenis roti. Nah, jenis roti inilah yang nanti akan kita misalkan sebagai X dan Y. Yang pertama, kita misalkan roti basah sebagai X, kemudian roti kering sebagai Y. Nah, untuk membuat model matematika, kita bisa gunakan tabel bantu. Tabel bantunya kita lihat di sini. Buat dulu roti, ini basah atau X-nya, kemudian kering, ini Y, dan yang terakhir adalah persediaan. Persediaan ini nanti kita gunakan untuk menghitung persediaan tepung dan juga gulanya. Di sini tepung, kemudian gula. Baik, kita lanjutkan. Untuk membuat roti basah menggunakan 2 kg tepung dan 1 kg gula. 2 kg tepung dan 1 kg gula. Kita cukup memasukkan angkanya saja, angka tanpa satuannya, karena satuannya sudah sama-sama kilogram. Misalkan satuannya belum sama, kita samakan dulu satuannya. Setelah sama baru dimasukkan ke tabel bantunya. Gula 1 kilo. Kemudian untuk roti kering 2 kg tepung dan 3 kg gula. 2 kg tepung dan 3 kg gula. Kemudian tepung berapa persediaannya? 6 kg. Sedangkan gulanya 5 kg.
Nah, selanjutnya setelah kita buat dengan tabel bantu seperti ini, kemudian kita tinggal membuat pertidaksamaannya. Di sini ada tepung 2X 2Y, persediaannya berapa? 6 kg. Kemudian untuk gula ada 1X ditambah dengan 3Y, itu harus sama dengan kurang dari sama dengan 5. Nah, nanti di sini kita lihat tepung maksimal berapa yang akan dipakai? 6 kg. Gula juga maksimal 5 kg. Artinya berarti tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, karena tidak boleh melebihi persediaan yang ada. Kita buat di sini untuk tepung 2X 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Tadi mengapa kurang dari? Karena persediaannya hanya 6 kilo. Artinya yang harus dibuat, yang boleh dibuat itu harus kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua, 1X ditambah 3Y. 1X cukup ditulis X saja, ditambah dengan 3Y. Ini juga sama, kurang dari sama dengan 5. Kemudian karena roti basah dan roti kering ini tidak mungkin negatif gitu ya, ya minimal dibuatnya 1, 2 dan seterusnya. Maka ini syarat positif, X lebih dari sama dengan 0, Y juga lebih dari sama dengan 0. Maka inilah model matematikanya. 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 6, X plus 3Y kurang dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena kita diminta juga menggambar daerah penyelesaiannya, maka bagaimana? Seperti langkah yang tadi kita lakukan. Kita buat di sini, kita rubah menjadi bentuk persamaan, sehingga 2X plus 2Y ini menjadi sama dengan 6. Kemudian yang kedua, X plus 3Y sama dengan 5. Setelah itu kita gunakan tabel bantu yang tadi ya, 2X plus 2Y sama dengan 6, sehingga tabel bantunya X, Y, X, Y. Nah, kita masukkan 0 secara menyilang. Yang penting menyilang, boleh di sini, tapi yang penting menyilang. Kalau X-nya 0, artinya kita tutup saja X-nya, gini ya. X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 6, Y-nya 3. Nah, kalau Y-nya sekarang yang 0, ya kita tutup saja Y-nya. Berarti 2X sama dengan 6. X-nya berapa? Sama 3. Sehingga di sini 0,3 dan 3,0. Inilah titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk garis kedua, X plus 3Y sama dengan 5.
X, Y, X, Y. Nah, ini bebas menyilang ya, yang penting menyilang, boleh seperti ini atau boleh seperti yang pertama ini, boleh juga seperti ini, misalkan 0, nolnya 1 harus di sini. Kemudian kita masukkan, kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 berarti Y-nya 5/3. Nah, karena di sini kita akan menuliskan koordinat, usahakan jangan menggunakan desimal. Jadi menggunakan tetap pecahan, gitu ya. Karena nanti akan sulit dibedakan mana yang koma dan mana yang desimal. Misal kita gunakan desimal, sehingga di sini gunakan saja pecahan. Kalau X-nya 0, Y-nya 5/3. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0, kita tutup seperti ini. Berarti X-nya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh 5,0 dan 0,5/3. Sehingga di sini kita yang selanjutnya kita gambarkan. Kita gambarkan di koordinat kartesiusnya atau bidang kartesiusnya. Kita punya titik 0,3 dan 3,0. 0,3 ini yang pertama di atas ini. X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Kita hubungkan. Kemudian garis kedua 5,0, 5,0. Ini 5. Kemudian 5/3. 5/3 itu mendekati 2 gitu ya. Misalkan di sini ada ini 1, 2. Nah, artinya 5/3 itu berarti 1, berapa? 6 ya, 1,6 dan seterusnya. Artinya dia hampir lah. Anggaplah di sini. Nanti pakai penggaris saja. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini 5/3-nya di sini. Ini untuk yang 2, ini 1. Kemudian dengan cara yang sama kita ambil titik uji. Ini ambil titik uji gitu ya. Ambil titik ujinya berapa? Misalkan kita memperkirakan bahwa tandanya, ingat tandanya kurang dari. Oh, berarti ada kemungkinan di bawah garis. Dua-duanya itu di bawah garis. Sebenarnya kita bebas mengambil titik uji dimanapun gitu. Yang penting kalau bisa jangan yang di garisnya, karena nanti pasti hasilnya akan 0 gitu ya. Tapi usahakan ambil titik yang di luar garis. Boleh di sini, di sini, dan di daerah-daerah yang lain.
Yang penting jangan pas di garis karena nanti hasilnya akan 0. Kemudian karena kita memperkirakan bahwa dua-duanya, kita lihat di sini ya, dua-duanya tandanya kurang dari, nah ada kemungkinan daerahnya itu ada di sebelah kiri garis. Di sebelah kiri garis artinya kemungkinan di sini. Nah meskipun belum kita buktikan gitu ya, nah kita akan buktikan, ambil titik yang paling mudah itu 0,0. Kita sebenarnya boleh ambil 1,1 seperti tadi. Kita ambil titik yang lain. Kali ini kita ambil titik ujinya 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan yang pertama, 2x plus 2y harus kurang dari sama dengan 6. 0 plus 0 kurang dari 6 enggak? Oh, ya jelas, karena 0 itu kurang dari sama dengan 6. Benar. Ini ya. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan kedua, x plus 3y kurang dari sama dengan 5. 0, 0 sama 0 ditambah 3 kali 0 ya 0, kurang dari 5 enggak? Ya jelas, 0 kurang dari 5, artinya juga benar. Nah kemudian syarat positifnya tadi, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Artinya ini kita mengarah ke x positif dan y positif. Karena di sini pas 00 ya berarti nanti di sebelah kanannya gitu ya. Titik ini tadi berarti terbukti bahwa daerah 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan pertama dan kedua. Artinya daerah yang memuat 0,0 adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan atau pertidaksamaan pertama dan kedua. Karena di sini ada syarat positif, x harus lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, maka yang kita arsir adalah daerah x positif dan y positif di bawah garis tadi, di bawah kedua garis ini. Nah inilah jawabannya. Jadi dari awal, dari soal kemudian kita buat permisalan. Misalkan roti basah sebagai x, kemudian roti keringnya sebagai y. Kita masukkan ke tabel bantu ini untuk nanti mengelompokkan gitu ya. Tepung, ini tepung-tepung semuanya. Kemudian yang paling bawah adalah persediaannya. Kemudian gula, ini juga gula-gula. Kemudian persediaannya 5. Setelah itu dibuat pertidaksamaan, tinggal memasukkan 2x tambah 2y. Harus kurang dari 6. Kenapa kurang dari 6? Karena persediaannya hanya 6 kg. Sehingga bahan yang dibuat harus kurang dari itu, kurang dari atau maksimal sama. Sehingga di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 6. Boleh kurang, maksimal sama gitu ya, tidak boleh lebih dari 6. Kemudian di sini kita cari titik potongnya karena akan kita gambar garisnya ya, sehingga seperti itu. Setelah diperoleh 2 titik potong sehingga bisa digambar garisnya.
Dan untuk mencari daerahnya kita bisa gunakan titik uji. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal untuk nomor 3. Soal nomor 3. Seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit. Perhatikan di sini ada kata-kata paling sedikit, berarti harus lebih dari atau sama dengan itu gitu ya nanti ya. Karena kata-kata paling sedikit 100 pasang dan tidak boleh melebihi 150 pasang. Artinya berarti dibatasi 100 sampai dengan 150. Kemudian banyaknya sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki adalah 10.000 dan keuntungan setiap pasang sepatu wanita adalah 5.000. Buatlah model matematikanya, kemudian gambarlah daerah penyelesaiannya pada bidang kartesius. Ini hampir sama dengan soal yang kedua tadi. Kita lihat di sini ada kata-kata paling sedikit, ya, paling sedikit, sehingga kita misalkan dulu, jawab. Misalkan sepatu laki-laki ini sebagai X, kemudian sepatu wanita sebagai Y. Nah, kita lihat di sini. Ini lebih mudah sebenarnya dari soal yang kedua tadi. Kita cukup memperhatikan soalnya. Seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit. Artinya, karena X-nya tadi ya, paling sedikit berarti X harus lebih dari sama dengan berapa? 100. Nah, di sini X paling sedikit. Oh, paling sedikit berarti harus lebih dari sama dengan. Kemudian dan tidak boleh melebihi 150 pasang. X tadi juga dibatasi kurang dari sama dengan 150. Nah, dari sini kita bisa gabungkan X lebih dari sama dengan 100, tapi kurang dari sama dengan 150. Artinya X-nya berada di antara 100, mulai dari 100 sampai 150. Bisa kita gabungkan seperti ini. 100 kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 150. Ini untuk yang pertama. Kemudian dan tidak boleh melebihi 150. Sudah. Banyaknya sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Y paling sedikit sama lebih dari sama dengan 150. Sudah. Kemudian nah, di sini ada toko sepatu tersebut hanya dapat menampung 400 pasang. Nah, karena 400 ini kan terdiri dari sepatu laki-laki dan sepatu perempuan atau sepatu wanita, sehingga X sepatu laki-laki ditambah dengan Y sepatu wanita
Maksimal berapa? Daya tampungnya 400. Sehingga X ditambah Y-nya itu kurang dari sama dengan 400. Sehingga inilah kita peroleh pertidaksamaannya. Kemudian kita akan gambar di bidang kartesius. Nah, ini lebih mudah karena berupa garis-garis lurus saja gitu ya. X lebih dari 100, tapi X kurang dari 150. Artinya kita buat dulu menjadi persamaan garis lurus, berarti X-nya sama dengan 100, X sama dengan 150, kemudian Y sama dengan 150. Ini untuk menggambar garisnya ya. Nanti daerahnya adalah tetap daerah yang digunakan adalah pertidaksamaannya. Ini hanya untuk menggambar garisnya saja. Kemudian X tambah Y sama dengan 400. Baik, kalau ini jelas nanti hanya X sama dengan 100 ya, X lurus di titik X sama dengan 100. Nah, ini barangkali yang perlu kita buat tabel bantunya. Persamaan yang ketiga. X, Y, X, Y. Boleh menyilang. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya 400. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 400. Sama. Sehingga di sini kita peroleh 0,400 dan 400,0. Ya. Selanjutnya kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, kita punya X lebih dari X sama dengan 100, X sama dengan 150, Y sama dengan 150. Berarti kita tinggal menggambarkannya saja. Misalkan ini X sama dengan 100. Nanti kita hanya perlu menggambar garis lurus ke atas. Kemudian X sama dengan 150. Ini 150. Kemudian Y-nya tadi Y sama dengan 150. Misalkan di sini 150-nya. Kemudian, nah ini yang ketiga, 400, 0,400 dan 400,0. Maaf, sedikit
Ini tadi ada sedikit kesalahan garis. Ini garis yang tidak terpakai gitu ya. Maaf, ini garisnya tidak terpakai. Dan saya juga tidak membawa tidak membawa tip X, nggak masalah lah. Kemudian oke, seperti ini garis yang tidak terpakai, nanti abaikan saja garis ini karena tadi sedikit kurang konsentrasi. Baik, kita arsir daerahnya dengan melihat pertidaksamaan tadi. X lebih dari 150, X lebih dari 100 tapi kurang dari sama dengan 150. Nah, X-nya kan ini X gitu ya. Berarti di antara kedua garis itu. Nah, ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, Y lebih dari 150. Ini Y lebih dari sama dengan 150. Mana tadi? Ini ya, Y yang sama dengan 150 garisnya. Yang lebih dari berarti di mana? Di atasnya. Nah, di sini. Kemudian syarat yang terakhir adalah kurang dari X plus Y kurang dari sama dengan 400. Kita sudah pelajari kalau positif semua dan tandanya kurang dari, maka bisa langsung kita tentukan bahwa dia berada di sebelah kiri atau di bawah garisnya. Sehingga ini di sini di bawah garis, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memenuhi semua syarat yang ada atau semua pertidaksamaan yang terlibat. Sehingga inilah daerah penyelesaiannya. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. X lebih dari sama dengan 100 dan X kurang dari sama dengan 150. Jadi di antara atau mulai dari 100 sampai dengan 150. Untuk Y-nya di sini, Y tadi sepatu wanita. Sepatu wanita paling sedikit 150, artinya paling sedikit 150 berarti berapa? Ya 150, 151 ke atas. Nah, syarat yang terakhir di sini, daya tampung toko tersebut maksimal 400 sehingga berada di bawah garis X plus Y sama dengan 400 tadi. Ini X plus Y yang sama dengan 400. Berarti maksimal menyentuh garis itu. Sehingga daerah penyelesaiannya kita peroleh seperti ini. Ini tadi garis silakan diabaikan saja karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Itu untuk pembahasan soal pembahasan kita. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa melalui WA gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang masih merasa kurang jelas dengan pembahasan kali ini bisa menanyakan ke WA. Tapi dengan terlebih dahulu menyebutkan namanya karena barangkali nomornya tidak saya simpan atau belum saya simpan gitu ya, sehingga silakan pertama salam kemudian perkenalkan nama kalian terlebih dahulu. Itu untuk pembahasan tugas program linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup video pembelajaran ini dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.